Dapat kabar kalau saya lolos 21 pemain buat Piala Dunia U17. Katanya ayah lagi sakit. Terus waktu saya kasih kabar, ayah saya sembuh. Panas di sana, dingin banget sampai kalau jalan dilihat banyak orang gitu. Seneng banget. Oh, seneng dulu, seneng. Kayak ini penalti. Terus kan wasitnya saya peluk, seneng mas. Saat saya TC di Jerman dan di beberapa kota, salah satunya di kota Dortmund, saya itu kecelakaan saat mau latihan mas. Saya merasa aneh gara-gara ayah saya suka Zinedine Zidane, jadinya dirimu akan bermain di Piala Dunia. Dapat kabar kalau saya lolos 21 pemain buat Piala Dunia U17, saya langsung nelpon ayah sama mama saya. Nah itu saya bilang kalau saya terpilih menjadi bagian skuad tim nasional U17. Waktu saya beri kabar orang tua saya waktu via telepon itu katanya ayah lagi sakit. Nah terus waktu saya kasih kabar ayah saya sembuh. Kata orang tua saya ya tetap semangat, terus kerja keras di Piala Dunia, terus kasih yang terbaik untuk negara dan keluarga ya. Bagaimana rasanya menyanyikan Indonesia Raya di pertandingan pertama melawan Ekuador? Oh, itu nggak bisa berkata-kata mas, bangga banget mas. Bisa nyanyi Indonesia Raya di stadion megah gitu, GBT, dilihat banyak orang gitu, seneng banget mas. Masih ingat gimana rasanya masuk dan bermain di Piala Dunia U17 saat melawan Ekuador? Ya, perasaan saya saat pertandingan pertama melawan Ekuador, saya merasa masih grogi gitu, tapi di pikiran saya masih pengen menang, pengen ngasih yang terbaik, jadi saya tetap semangat. Sejauh ini, kamu puas nggak dengan penampilan kamu di Piala Dunia kemarin? Belum puas mas, karena belum bisa lolos dari fase grup, belum bisa bawa Indonesia lolos, belum puas. Evaluasi tersendiri untuk dirimu pribadi terhadap penampilanmu kemarin? Ya, evaluasinya bisa lebih kuat lagi mentalnya, bisa lebih dibagusin lagi fisiknya gitu, sama skillnya. Ada cerita unik nggak sih ketika Piala Dunia U17 berlangsung? Bebas cerita apa aja. Waktu itu kan saya dikasih kesempatan buat tendang bebas kan. Iya. Itu saya tendang, kena tangan. Iya. Itu udah kayak mau seneng kayak penalti. Terus kan wasitnya berhentiin pertandingannya, lihat VAR. Nah itu berhenti 5 menit 7 menitan, terus kan wasitnya malah bilang nggak penalti gitu. Perasaan saya kecewa karena nggak jadi penalti, padahal udah seneng gitu. Aku kira penalti itu mas. Jadi, ya kenangan saya sama teman-teman kayak sholat harus bareng gitu, kayak makan harus bareng, kemana-mana bareng, ya bareng-bareng terus mas. Teman dekat saya Ergun mas. Ergun pemain Persija, sama Ikram pemain Semen Padang, sama Kaviator pemain Dewa United. Sebelum itu kamu dan tim U16 sempat menjuarai Piala AFF U16 saat bermain di Yogyakarta, apalagi di kandang PSS yaitu Maguwarjo. Bangga nggak saat itu? Pastinya sangat bangga mas, bisa juara apalagi di kandang saya sendiri kan mas. Nah orang tua juga setiap pertandingan nonton gitu. Reaksi orang tua saya senang. Saya juga waktu juara itu kan ada orang tua saya di stadion, saya panggil, saya peluk, seneng mas. Mantap. Kaki ini geter-geter ini. Santai toh. Katanya sebelum kamu masuk timnas U16, kamu sempat mengalami kecelakaan. Bisa diceritakan nggak kecelakaan itu dan bagaimana kamu akhirnya bisa kembali bangkit dan kembali dipanggil timnas? Saya itu kecelakaan saat mau latihan mas. Nah itu waktu pulang dari latihan, ada yang nyerempet dari belakang dan langsung jatuh, sini saya patah, terus dioperasi malah. Setelah kecelakaan itu saya kayak berhenti main bola 3 bulan. Nah, itu latihan di rumah kayak skipping, terusan latihan penguatan gitu, jogging di kampung gitu. Yang menguatkan saya orang tua saya mas, dia ngasih semangat terus, diajak latihan terus gitu sama ayah. Dikuatin terus mentalnya. Terusan mulai latihan, ikut latihan PSS. Nah itu terusan ada kompetisi Nusantara Cup itu
saya main 2 kali. Waktu pertandingan kedua itu malamnya saya ditelepon sama sama PSSI lah, disuruh ikut gabung TC di Jogja. Oke. Itu seneng banget mas rasanya. Nama Zidane itu diberikan orang tua karena Zinedine Zidane atau ada cerita lain nggak soal itu? Ya itu gara-gara ayah saya suka Zinedine Zidane, jadinya mungkin harapan sama doa ayah saya jadi kayak Zidane mainnya. Sukses juga, amin. Lalu masih ingat nggak pertama kali diperkenalkan oleh sepak bola? Oleh siapa dan apa yang membuat kamu melanjutkan bermain sepak bola? Saya kenal sendiri, kayak suka main bola sama teman di kampung gitu. Terus ikut SSB, terus kan ya saya lanjut terus, disupport terus sama orang tua. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana awalnya kamu bisa masuk ke PSS Development? Pertama kali saya masuk PSS Development gara-gara saya ada trofeo mas di lapangan berbah itu. Nah itu besoknya habis trofeo saya dipanggil sama pelatih PSS suruh ikut trial mas. Terus akhirnya ya alhamdulillah lolos trial mas, masuk tim. Oke, kamu sempat menjalani beberapa pemusatan latihan di luar negeri. Apa perasaannya saat itu dan ada cerita unik? Saat saya TC di Jerman dan di beberapa kota, salah satunya di kota Dortmund, saya merasa aneh gara-gara makanannya kayak kalau di sini kan nasi terus, di sana makanannya roti setiap pagi, terusan sama spaghetti. Dan di sana kalau nasi itu nasinya besar-besar, aneh tuh mas, rasanya aneh. Nah, suhunya dingin banget. Di sini ngerasa kayak panas, di sana dingin banget sampai kalau jalan keluar asapnya itu di mulut. Harus pakai jaket terus. Bahasanya saya nggak tahu mas, nggak ngerti. Aneh. Hasil dari TC itu yang ngerasa lebih pede, lebih lepas mainnya mas. Gara-gara di sana juga sempat uji coba melawan tim-tim Bundesliga gitu mas. Tim-tim kayak Mainz, terusan Dortmund gitu, ya gitu mas. Bagus-bagus timnya di sana. Sama usianya juga lebih di atas kita, 19 tahun. Ditambah postur mereka juga besar-besar, tinggi-tinggi gitu mas. Ya di Jerman kemarin juga cuman punya kesempatan buat jalan-jalan 2 hari doang mas. 2 kali itu soalnya lebih fokus ke latihan agar lebih baik lagi itu mas. Perjalanan kamu masih panjang. Piala Dunia jadi awal untuk kamu masuk ke sepak bola profesional. Apa target yang kamu persiapkan untuk kamu ke depannya? Ini pribadi ya, target pribadi ya. Setelah Piala Dunia U17 ini saya akan kerja keras meningkatkan fisik dan skill individual saya agar bisa masuk di semua timnas kelompok umur dan insya Allah bisa masuk timnas senior dan semoga bisa membela tim senior PSS Sleman. Saranmu kepada para pesepak bola seusiamu di luar sana? Mungkin saran saya buat teman-teman pesepak bola seusia saya, tetap kerja keras latihannya, konsisten, tetap kuatkan mentalnya, dan terus berdoa, beribadah, dan jangan lupa doa orang tua. 1, 2, 3 ya. PSS Sleman Ale. Minum.